Aku tidak akan berpisah dengannya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Jadi jaminannya dibela ya sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Dan segala aktivitas kita, kemudian amal ibadah kita selalu diterima dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan A few moments later. saya akan membacakan sebuah hadis mengenai satu keutamaan Al-Quran lagi yang lain. Semoga dengan mendengar hadis ini kita semakin semangat ya, ataupun kita semakin termotivasi untuk terus membaca Al-Quran. Kalau bisa kita mengamalkannya, sudah itu setelah kita mengamalkan kita menyampaikannya. Nah, baik, kita akan sama-sama dengarkan ya. Harus terus fokus, kemudian jangan kemana-mana sampai kita mendengarkan hadis ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran adalah pemberi syafaat yang paling besar. Subhanallah. Ini hadis yang ke-34. An Sa'id ibni Sulaim mursalan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min syafi'in afdalu manzilatan indallah yaumal qiyamah minal Qur'an la nabiyyun wala malakun wala ghairu. Artinya dari Sa'id bin Sulaim, rahmatullah alaih, secara mursal di sini ada keterangan yaitu tidak menyebut nama sahabat. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa sabdanya? Tidak ada pembela yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melebihi Al-Qur'an. Allahu Akbar. Baik nabi, malaikat maupun yang lain. Ini hadis riwayat Abdul Malik bin Habib dari kitab Syarah Ihya. Nah, luar biasa ya. Kita ulangi sekali lagi, tidak ada pembela yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat melebihi Al-Qur'an. Baik nabi, baik malaikat maupun yang lain. Subhanallah. Jadi kalau kita dekat kepada Al-Quran ini kita jadikan sebagai sahabat kita di dunia, Allahu Akbar. Maka ketika kita mendapat syafaat dari Al-Quran, tidak ada yang lebih utama derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini ada keterangan banyak riwayat yang menjelaskan bahwa Al-Quran ialah pemberi syafaat yang syafaatnya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Pasti ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan karunia-Nya menjadikan Al-Qur'an sebagai syafaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Bukan sebagai penuntut atau penentang kita. Nauzubillah. Semoga kita ini tidak dituntut ya nanti di hari kiamat dengan Al-Qur'an. Kalau bisa kita ini malah dibela oleh Al-Qur'an. Kemudian keterangan selanjutnya, Imam Bazar rahmatullah alaih meriwayatkan.
Ini ada Imam Bazar rahmatullahi alaihi meriwayatkan dalam kitab La'ali Masnu'ah. Nah, apa riwayatnya? Dan ada keterangan lagi, dan dia menganggap riwayat ini bukanlah riwayat yang maudu. Nah, maudu ini kalau bahasa awamnya adalah palsu, ya. Jadi kalau ada riwayat yang maudu itu ya udah, nggak usah kita nggak usah kita tanggapi lagi. Udah pasti dia nggak benar karena maudu. Nah, apa keterangan dari Imam Bazar ini? Bahwa jika seseorang meninggal dunia, sementara di rumahnya orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian, Allahu Akbar, maka akan datang seseorang yang sangat tampan berada di sisi mayit ketika kain kafan mulai dikenakan. Jadi Imam Bazar rahmatullahi alaihi meriwayatkan ya. Jadi ketika nanti seseorang ini meninggal dunia, kemudian dia ini ahli Al-Quran ya, dia bersahabat dengan Al-Quran, mungkin dia ini selain rajin membaca, mengamalkan, menyampaikan, dan dia itu istiqomah mungkin juga ya. Baik, kita lanjutkan. Ketika kain kafan mulai dikenakan, ia berada di antara dada dan kain kafan itu. Jadi si tampan yang datang tadi itu berada di antara dada dan kain kafan itu. Kemudian ketika sudah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, ya Allah, kebayang gak sih? Sendiri loh kita di situ. Allahu Akbar. Dan setiap kita pasti akan mengalami hal ini. Kemudian datanglah dua malaikat. Nah, dua malaikat ini sudah pasti pada tahu semua lah ya kan? Yaitu malaikat Munkar alaihissalam dan Nakir alaihissalam. Nah, jadi dua malaikatnya. Kemudian dua malaikat ini berusaha memisahkan orang tampan itu dari si mayit agar memudahkan tanya jawab. Namun si tampan itu berkata, Allahu Akbar, langsung dibela sama si tampan. Apa katanya? Aku tidak bisa meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan menanyainya, lakukanlah tugas kalian. Aku tidak akan berpisah dengannya sehingga ia dimasukkan ke dalam surga. Allahu Akbar. Jadi jaminannya dibela ya sampai menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah. Lalu ia berpaling kepada sahabatnya si mayit dan berkata, setelah berkata kepada dua malaikat tadi, kemudian dia lanjut lagi bicara kepada sahabatnya tadi si mayit. Apa keterangannya? Apa katanya? Aku adalah Al-Quran yang kadangkala engkau baca. Aku adalah Al-Quran yang kadangkala engkau baca dengan suara nyaring dan kadangkala dengan lirih. Suara nyaring tahu ya? Suara nyaring itu ya suaranya terdengar juga dengan orang lain. Seperti saya bicara ini. Misalkan kawan-kawan ngaji kan? Kemudian kalau soal lirih itu ya kawan-kawan aja yang bisa dengarkan sendiri. Yang sebelahnya kadang nggak kedengeran karena terlalu pelan kan. Jadi dengan lirih, dengan pelan-pelan gitu. Kita lanjutkan ya. Perkataan dari si tampan tadi kepada si mayit. Jangan khawatir katanya. Setelah menghadapi pertanyaan Munkar dan Nakir ini,
engkau tidak akan lagi mengalami kesusahan. Allahu Akbar. Jadi sudah ada kabar gembira yang didapatkan oleh si mayat tadi. Tidak akan mengalami lagi kesusahan. Allahu Akbar. Setelah para malaikat itu selesai memberi pertanyaan, setelah selesai bertanya, ya kan, Allah disediakan untuknya satu alas. Jadi langsung ada langsung ada yang namanya persembahan, ya. Ya, ini satu alas. Alasnya ini di sini dijelaskan terbuat dari sutra yang penuh dengan kasturi, Allah. Bukan karpet biasa, ya, ataupun bukan hambal, bukan apalah, pokoknya ini alasnya spesial. Nah, siapapun yang mau mendapatkan keutamaan ini, ayo jangan jauh dari yang namanya Al-Quran. Kita mesti bersahabat dengan Al-Quran, kita rajin baca. Kemudian kita kita kalau bisa itu berkumpul dengan orang-orang yang suka juga dengan Al-Quran. Kemudian kita juga mengamalkan daripada Al-Quran yang kita baca dan menyampaikannya. Nah, kemudian di sini diterangkan alas yang spesial tadi ini berasal dari Mala'il A'la. Apa itu Mala'il A'la? Tempat yang mulia. Semoga Allah Subhanahu wa taala dengan kemurahannya mengaruniakan hal itu kepada kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan ini kepada kita semuanya, kepada saya, kepada teman-teman semua yang sedang menonton video ini, kepada keluarga kita, tetangga kita, kaum muslimin semuanya di seluruh alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rahman ya Rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah membaca ataupun kita telah mendengarkan satu hadis daripada keutamaan membaca Al-Quran. Semoga apa yang telah kita dengar ini sekali lagi memberikan kita semangat, untuk membaca, mengamalkan dan menyampaikan kepada saudara-saudara kita. Nah, untuk teman-teman semua yang menyukai channel video ini, jangan lupa ya, kita saling berbagi tentang kebaikan. Jangan sampai berita ini terputus dari kita sampai di kita. Maka caranya sangat mudah sekali. Apa kita harus buat konten yang sama? Boleh. Apa kita harus membuat cerita yang sama? Boleh juga. Cuman untuk sekarang cara yang paling mudah adalah dengan like dan share, kemudian subscribe video ini. Semoga dengan kawan-kawan like dan share, kemudian nanti ada lagi yang membaca sehingga dia tahu dan dia termotivasi untuk mendoakan para rahmat. Jadi subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.